Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana-mana, orang saat ini sangat merasa ketakutan dengan apa yang terjadi saat ini. Semakin berjalannya waktu, semakin hari jumlah kematian semakin banyak. Manusia di berbagai kota dibuat kaget dengan halnya wabah yang belum usai saat ini. Lantas, bagaimana menghadapi ini semua? Ada baiknya simak ulasan ini hingga habis supaya jauh dalam kesesatan. Tentunya hanya di channel Sahabat Muslim. Sahabat beriman, tentu Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi juga isinya. Begitupun manusia diciptakan untuk patuh dan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla menurunkan penyakit atau wabah tentu dengan banyak obat yang tak terhitung. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melarang kita untuk berobat, termasuk beberapa obat yang tertulis dalam Al-Quran. Imam Ahmad dari Ziyadah Ibnu Alaqah dari Usama Ibnu Syarik, ia berkata, saya pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beberapa orang Arab Baduy datang dan bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, apakah kami mesti berobat? Rasul menjawab, ya wahai hamba Allah, berobatlah kalian, karena sesungguhnya Allah tidak menciptakan penyakit kecuali menyediakan pula obatnya, kecuali satu penyakit. Mereka bertanya, apakah itu? Rasul menjawab, tua. Hadis riwayat Ahmad. 4 jenis obat yang disebut dalam Al-Quran. Al-Quran menyebut sejumlah bahan yang bisa dijadikan obat penyakit. Salah satunya adalah penyakit COVID-19. Banyak sekali anjuran Nabi Muhammad SAW kepada umatnya yang menderita penyakit untuk mencari obat sebagai sarana kesembuhan yang telah Allah ciptakan. Berikut ini beberapa obat yang telah disebutkan dalam Al-Quran, mampu menyembuhkan dan mencegah beragam penyakit. Lantas, apa obat yang tertulis dalam Al-Quran itu? Madu. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat yang dibuat manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Quran Surah An-Nahl ayat 68 hingga 69. Dikutip dari buku Pengobatan Cara Nabi, madu dapat digunakan untuk mengobati beraneka ragam penyakit seperti tipes, penurunan fungsi usus dan lambung yang disertai muntaber, liver kronis, impotensi umum, keracunan karena tertahannya air kencing, atau karena zat eksternal seperti jirnih. Dalam buku karya Nadiah Thayyara berjudul Buku Pintar Sains dalam Al-Quran, madu juga bisa digunakan untuk mengobati luka, bahkan menyembuhkannya lebih cepat daripada obat. Misalnya, menyembuhkan luka akibat terlalu lama berbaring yang biasa dialami oleh orang tua yang berusia lanjut yang sulit bergerak. Kurma. Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Quran Surah Maryam ayat 25 hingga 26. Wanita hamil membutuhkan banyak zat besi selama kehamilan dan kurma kaya kandungan zat besi untuk mencegah anemia. Wanita hamil juga membutuhkan kalsium untuk memperkuat tulang dan gigi janin. Serta bayi saat menyusu akan menghisap banyak kalsium dari darah. Akibatnya,
Ibu menyusui rawan radang gigi dan nyeri tulang. Bahkan pengeroposan tulang pasca melahirkan. Kurma juga mengandung fosfor yang memberi nutrisi kepada sel otak dan sel reproduksi bagi wanita hamil. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang sarapan dengan 7 butir kurma ajwa setiap pagi, maka akan terhindar dari bahaya racun dan sihir. Hadis riwayat Muslim. Dalam buku Pintar Sains dalam Al-Quran disebutkan, kurma juga bermanfaat mengatasi sembelit dan wasir jika dimakan ketika perut kosong, serta dapat membantu menghilangkan penyumbatan aliran darah dalam tubuh, memperkuat penglihatan dan pendengaran, meredakan batuk menahun, dan mengobati darah tinggi. Minyak zaitun yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya, berlapis-lapis. Imam Al-Qurtubi mengatakan zaitun memiliki banyak manfaat, terutama dalam bentuk ekstrak minyak. Pohonnya merupakan yang pertama kali tumbuh di bumi sejak peristiwa banjir di masa Nabi Nuh. Buahnya juga disebut memiliki berkah besar karena didoakan 70 nabi. Beberapa manfaat minyak zaitun diantaranya mencegah penyakit kulit dan kanker payudara, kanker rahim, kanker perut, dan usus besar apabila dikonsumsi 1 sendok setiap hari. Kemudian juga dapat menurunkan kadar kolesterol dan mengurangi tekanan darah tinggi. Jahe. Di dalam surga itu mereka diberi minum segelas, yang campurannya adalah jahe. Quran Surah Al-Insan ayat 17. Jahe sejenis tanaman rumput-rumputan aromatik yang berumur panjang. Jahe dianggap berkhasiat dalam mengobati organ pernapasan seperti asma, batuk, menurunkan dahak, mengobati radang gusi, mencegah karies, meredakan radang sendi akibat cuaca dingin, mengatasi impotensi, lemah syahwat, mengatasi radang anus akibat sembelit akut, memperkuat otot jantung, mencegah terjadinya penggumpalan darah, dan mencegah penyumbatan jantung dan otak. Wallahu a'lam bishawab. Kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui juga Maha berkehendak. Sahabat beriman, wabah corona yang saat ini melanda dunia bukan suatu hal yang harus membuat kita selalu menjadi beban karena ketakutan. Obat yang tertulis dalam Al-Quran bisa kita untuk mencobanya. Sembuh atau tidak, Allah lah yang Maha berkehendak. Mudah-mudahan kita semua berada dalam kesehatan serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim, kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.